Selamat malam saudaraku, Shalom. Adakah berkat dan kebahagiaan yang saudaraku alami hari ini di sepanjang kehidupan saudaraku? Tentu kita akan menemukan, ya, hari ini aku mendapatkan banyak berkat dan kebahagiaan di sepanjang kehidupanku, di sepanjang perjalananku hari ini. Saudaraku, malam ini mari kita mensyukuri kebahagiaan dan berkat yang terus-menerus kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita akan senantiasa mengalami kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan itu jikalau kita melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu malam hari ini, mari sejenak kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami agar malam hari ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami menemukan kehendak Tuhan dan mampu melakukannya. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebaktian atau dalam persekutuan-persekutuan, setelah pengkhotbah membacakan firman Tuhan, membacakan Alkitab, seringkali dia mengatakan, berbahagialah setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, kalimat itu berarti bahwa kita atau seseorang bisa mengalami bahagia karena dia membaca dan melakukan firman Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat-berkat dari firman Tuhan itu. Dan berkat inilah senantiasa membahagiakan kehidupan kita dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika yang pada waktu itu mengalami tekanan hidup, mengalami beban berat. Mereka diminta untuk melakukan kehendak Tuhan agar mereka kuat, agar mereka bahagia, agar mereka senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan di sepanjang suka, duka, di sepanjang bahagia derita kehidupan mereka. Kehendak Tuhan itu apa, saudaraku? Dalam ayat yang kita baca tadi ada 3 kehendak Tuhan yang harus dilakukan jemaat Tesalonika agar mereka bahagia dan diberkati. Yang pertama, jemaat Tesalonika diminta untuk bersukacita, menjalani, menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala peristiwa harus dengan sukacita. Mengapa saudaraku? Karena sukacita inilah yang membuahkan semangat dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Sukacita inilah yang membuat segala sesuatu boleh jalani dan dilewati dengan lebih ringan. Sehingga saudaraku, ketika segala peristiwa, segala persoalan dijalani, dihadapi dengan penuh semangat dan lebih ringan, maka jemaat Tesalonika tidak akan mudah putus asa di dalam menghadapi bahagia derita hidup mereka. Yang kedua, saudaraku, Paulus menasihati jemaat Tesalonika agar mereka senantiasa atau berdoa dengan tekun. Mengapa saudaraku? Doa membuahkan kebahagiaan dan berkat. Karena ketika jemaat Tesalonika rajin dan senantiasa berdoa, maka dia akan semakin dekat dengan Tuhan, merasakan kekuatan Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan pendampingan Tuhan di sepanjang hidupnya. Saat jemaat Tesalonika merasakan pendampingan Tuhan, kekuatan, cinta kasih Tuhan, mereka tidak merasa sendirian di dalam menghadapi suka duka, bahagia, derita kehidupan mereka.
dan mereka kuat, tabah, setia, menjalani segala sesuatu dengan baik, dengan penuh kebahagiaan dan berkat. Kemudian yang ketiga, saudaraku, Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika agar mereka senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat Tesalonika senantiasa bersyukur, akan membuahkan kebahagiaan dan berkat dalam kehidupan mereka. Yang pertama, di saat jemaat Tesalonika bersyukur, maka jemaat Tesalonika bisa berterima kasih kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan itu masih berkarya dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun mengakui segala sesuatu yang mampu mereka jalani, mereka dapatkan bukan semata-mata karena kemampuannya, tapi karena kuasa dan kemampuan Tuhan. Semata-mata karena cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Di saat jemaat Tesalonika bersyukur, maka mereka semakin mengakui bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, saudaraku, di saat jemaat Tesalonika mampu bersyukur, maka jemaat Tesalonika dimampukan Tuhan untuk belajar menerima segala sesuatu dalam hidupnya dengan baik dan sukarela. Walaupun berat, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak masalah, Tesalonika mampu menerima semuanya itu dengan baik. Sehingga saudaraku, di saat mampu menerima segala sesuatu dengan baik, maka jemaat Tesalonika pun tidak menyesali diri, tidak menyesali nasib, tapi boleh melangkah dengan semangat, melangkah dengan bahagia, dan senantiasa merasakan berkat demi berkat dari Tuhan. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kesehari-hari, dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing, saudaraku, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Senantiasa bersukacita agar kita tetap semangat dalam jalan hidup, senantiasa berdoa agar kita senantiasa merasakan cinta kasih, kuasa, dan pendampingan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, mari kita belajar bersyukur dalam segala sesuatu agar kita senantiasa mampu dan mau berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi segala sesuatu, dan kita pun mampu menerima segala sesuatu dengan baik. Sehingga saudaraku, kita akan senantiasa bahagia dan merasakan berkat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taatilah Tuhan dalam segala hal, dalam segala peristiwa kehidupan kita. Niscaya kita akan mengalami kebahagiaan dan berkat-Nya di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, malam hari ini sungguh kami rindu belajar dan dimampukan Tuhan untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa setia berdoa, dan untuk senantiasa menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Karena kami akan merasakan semangat, merasakan kuasa Tuhan, dan dekat dengan Tuhan, dimampukan melewati semuanya dengan baik saat semuanya kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kebahagiaan dan berkat-Mu kami alami. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu mendampingi mereka, menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami atau saudara kami yang bergumul dengan pekerjaannya, bergumul di tengah-tengah keluarganya, bergumul di tengah-tengah pelayanannya, Engkau dampingi Tuhan, agar mereka dimampukan Tuhan menemukan jalan keluar yang terbaik, dan mereka pun mampu menyelesaikan semuanya dengan baik bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh tidur, boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan, dan esok hari
Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang segar, semangat baru, dan menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat belajar mentaati Tuhan saudaraku dan mengalami kebahagiaan serta berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.